5 kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa, itu 4 kabupaten kota itu ketua DPRD-nya dari PAN. Sekarang 98, sekarang 2022 sudah 25 tahun saya di PAN. Itu teman-teman P3MI ini sudah ada yang sudah endorse visa, yang tinggal berangkat. Sudah tiketnya sudah ada, visa kerjanya sudah ada. Tinggal jalan gitu. Tinggal jalan. Langsung corona datang, nggak bisa berangkat. Mereka ini sudah siap berangkat, terus sampai hari ini tidak bisa berangkat. Dan uang yang mereka pakai untuk proses awal mau berangkat itu kan mereka ngutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh politik penting, saya pikir, di NTB. Saya pikir Anda sudah sangat-sangat kenal beliau. Beliau adalah Bapak Haji Muazzim Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Tambah awet muda, Pak. Alhamdulillah. Ya, kita di politik itu ya begitu, tambah awet muda. Nah, mungkin yang kita bicara tentang banyak hal yang kita bicarakan di waktu yang singkat ini, tapi saya ingin mulai dari PAN dulu mungkin ya, karena Bapak sebagai Ketua DPW PAN ITB untuk pemilu legislatif yang akan datang, walaupun masih beberapa tahun, dari 2-3 tahun ke depan, sudah ada mulai bergerak tidak sekarang atau bagaimana? Ya, yang pertama alhamdulillah saya ini mungkin salah satu di antara beberapa ketua partai politik yang sudah cukup lama. Saya dipercaya sama PAN sebagai ketua DPW PAN NTB, alhamdulillah sudah 3 periode. Ya, tentu di periode yang ketiga ini kami punya target. Ya, target utama tentu ya siapapun partai kan targetnya menang. Betul. Ya. Tapi alhamdulillah di periode yang lalu kita PAN di NTB ini khususnya cukup bagus. Dari 5 kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa, itu 4 kabupaten kota itu ketua DPRD-nya dari PAN. Ya. Itu Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa Barat, dan Dompu. Ya, nah, periode yang sekarang ini tentu kita ingin mengembalikan lagi. Yang alhamdulillah basis PAN di NTB itu memang di Pulau Sumbawa. Ya. Kalau di Lombok, insya Allah tentu kita bekerja keras. Di Kabupaten Lombok Timur, alhamdulillah wakil pimpinan. Ya. Tinggal kita garap beberapa kabupaten yang ada di Pulau Lombok. Kalau dipresentasikan antara Sumbawa dan di Lombok berapa persen PAN, posisi PAN begitu? Kalau posisi PAN di Pulau Sumbawa itu rata-rata 12%. 12%. Cukup tinggi berarti ya? Cukup tinggi. Artinya di atas 2 digit gitu. Iya. Ya. Kalau di Pulau Lombok itu berkisar kita masih 7-8%. Oke. Saya ke Pak Muazzim dulu seperti ini. Dari sekian banyak partai, kenapa Bapak memilih PAN? Dan kenapa PAN memilih Bapak juga? Nah, kalau 3 periode Pak gitu ya? Betul. Ya, yang pertama kenapa saya memilih PAN? Iya. Memang dari sejak awal, sejak reformasi tahun 98 waktu itu saya masih usia 30 sekian tahun waktu itu. Masih muda lah Masih Pak. muda sekali. Masih muda. Ya bayangkan aja sekarang 98, sekarang 2022 sudah 25 tahun saya di PAN. Udah dari
Udah 5 tahun. 25 tahun. Nggak pernah pindah lain hati gitu, Pak. Lain hati. Oke. Ya pada saat itu tentu semangat reformasi. Oke. Ya. Semangat reformasi yang kita tahu bahwa PAN adalah salah satu partai yang membawa sebagai lokomotif pertama membawa perubahan itu, ya, betul. yaitu reformasi. Ya. Ya. Nah itu yang membuat saya tertarik. Yang selama saya sebelum bergabung dan masih muda pada saat itu, memang saya belum begitu paham tentang politik. Tetapi yang saya pahami bahwa pada saat itu adalah reformasi itu adalah perubahan. Kita ingin perubahan ini. Saya rasakan bagaimana saya sebagai pengusaha, sebagai warga negara Indonesia yang apa namanya itu hak kita sebagai warga negara itu kayaknya agak terkengkang. Iya. Iya. Begitu ada reformasi itu ada semangat, saya ingin coba untuk masuk di politik. Dan salah satu pilihan saya itu adalah karena bisa dikatakan juga salah satu ya seperti Bapak bilang tadi gerbong pembawa reformasi itu ada Bapak Amin Rais. Betul. Dan kawan-kawan gitu ya. Dan semangat itu sejalan dengan Pak Muazzim. Betul. Gitu ya. Okay. Gitu. Sejalan dengan apa yang menjadi yang ada di dalam pikiran saya. Oke. Lalu apa menurut Bapak yang selama ini ada dalam diri seorang Muazzim Akbar yang selalu anggap masih tetap dipercaya oleh Partai Amanat Nasional? Kalau menurut Bapak lah, gitu Pak. Iya, kalau menurut saya nggak tahu ya. Jadi DPP terutama sekali pusat itu saya nggak tahu dia menilai bahwa selama ini di PAN sebelum saya menjadi pimpinan itu ada agak catatan yang kurang bagus di internal. Oh gitu. Iya, jadi ribut terus. Iya. Tapi setelah Bapak hadir, Bapak bereskan itu gitu. Yo, ribut terus. Ya mohon maaf. Iya. Kan kalau teman-teman di Pulau Sumbawa ini, Susah Bima, Dompu ini kalau sudah ada sedikit mau, Iya. Itu. Nah, alhamdulillah setelah saya memimpin di partai ini, tentu dari sejak awal dulu pertama itu PAN itu suaranya hanya 100.000. Ya, bahkan waktu reformasi itu hanya berapa di NTB, karena PAN ini kan identik dengan Muhammadiyah. Iya. Ya. Karena ada Bapak Amin Rais. Ada Amin Rais. Nah di Lombok ini kalau kita bicara Muhammadiyah kan ya masih begitu agak kurang bisa diterima sama masyarakat. Karena partai-partai politik yang lain juga kadang-kadang mengkampanyekan PAN itu, jangan pilih PAN nanti kalau pilih PAN nanti kalau mati tidak dibacakan kalbu di kuburan. Apa yang begitu-gitu? Iya. Ada istilahnya kampanye negatifnya lagi. Kampanye negatifnya. Oke. Nah, dengan kehadiran saya ini adalah salah satu kader NWDI sebenarnya. NW. Bukan dari Muhammadiyah sebenarnya? Bukan dari Muhammadiyah. Oke. Ya. Nah, saya ini punya pondok pesantren, punya yayasan Mi'rajus Subyan NWDI di Lombok Tengah. Ya. Jadi di mana-mana ya saya sampaikan bahwa saya ini bahwa PAN itu tidak ansih dia. Jadi semua bahwa PAN itu bisa diterima. Ya, yang Kristen, yang Hindu, yang macam-macam juga bisa diterima sebenarnya. Jadi Papua misalnya itu orang Kristen semua, tetapi DPR RI kita satu dapil bisa 2 orang. Oh gitu. Jadi PAN ini religius nasionalis gitu ya? Nasionalis. Ya. Lalu apa yang membuat bisa diterima oleh semua kalangan? Ya tentu program PAN yang selalu membawa semangat perubahan, dan tentu ada pemerataan kesejahteraan buat seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Itu semangat itu yang terus kita coba bawa, bahwa semangat PAN itu adalah seperti pada saat waktu berdirinya PAN dulu, itu didirikan oleh
Oke. Banyak masyarakat yang belum tahu. Ya. Sebagai warga negara Indonesia yang tentu kita punya hak di negara ini apa sih? Ya, itu yang kita sampaikan bahwa tujuan PAN itu adalah adanya pemerataan, ya, kesejahteraan atau paling tidak kesetaraan. Itu yang sudah dilakukan selama ini oleh PAN gitu ya? Yang kita lakukan selama ini oleh PAN. Oke, Pak Muazzim, di beberapa partai politik, ini kita bicara partai politik, seperti Bapak bilang tadi dulu sebelum Bapak menjabat sebagai yang memimpin PAN NTB, banyak yang dibereskan itu. Kebanyakan yang memimpin suatu partai itu kan punya sosok yang tegas, yang punya semacam power. Pak Muazzim itu kan mungkin ya penilaian saya pribadi mungkin ya low profile, dia bisa diajak bercanda-bercanda gitu. Betul. Tapi mampu membereskan satu tubuh partai yang saya pikir itu sebenarnya sulit sebenarnya, Pak. Iya, memang saya di partai ini nggak gampang untuk memimpin sebuah partai. Karena di partai itu yang ada adalah kepentingan. Partai itu kan kepentingan. Di internal itu tentu masing-masing punya kepentingan. Dan meminit kepentingan itu nggak gampang. Semua punya keinginan yang sama. Mau jadi DPR, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi calon gubernur dan lain sebagainya. Nah, syukurnya saya alhamdulillah karena basic saya dulu kan pengusaha PJTKI, betul. Pernah mengelola ya manusia yang tentu di PJTKI itu berbeda macam-macam kan. Ya, yang sering saya di demo karena terlambat berangkat, karena visa belum keluar, macam-macam persoalan. Ya, sedikit tidak itu saya coba adopsi. Wah, di politik itu juga memang harus begitu. Yang kedua, saya memang mungkin nggak tahu kalau orang menilai saya orangnya bisa bergaul di mana-mana. Iya, betul. Iya. Jadi kalau pada saat saya dengan eksekutif, kalau sama teman-teman anak muda, ya, yang kalau sama yang kelompok yang lain juga, ya artinya insya Allah saya bisa beradaptasi dengan semua kelompok atau golongan yang ada. Nah, di partai alhamdulillah tentu ya khususnya di NTB ini kita kan terdiri dari suku Mbojo, suku Samawa dan suku Sasak. Di 3 suku itu saya pernah tinggal. Ya. Terutama sekali misalnya di Bima. Jadi awal saya dulu meniti karir jadi pengusaha itu saya di Bima. Oh, di Bima, Pak? Di Bima. Saya tinggal di Kampung Suntu, di Paruga, lama saya di Bima. Jadi kalau saya komunikasi dengan kader-kader yang ada di Bima, saya pakai bahasa Bima. Oh, bisa bahasa Bima, Pak? Bisa. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi saya pakai bahasa Bima gitu. Karena di Bima itu kan walaupun kita di kantor saya tidak ada orang pakai bahasa Indonesia. Iya. Kita pakai bahasa Bima ya. Pakai bahasa Bima. Iya, lembu ade, Pak ya. Iya. Lembu ade ya. Kalau bahasa halusnya ke lembu ade itu kan butuh ngampu gitu kan. Berarti itu menjadi satu kekuatan Pak Muazzim ya. Bisa berbaur, bisa menjadi dengan siapa kita berada di sana. Dengan siapa kita berada di sana. Jadi apakah betul tidak mesti harus punya power tegas, ganas kelihatan gitu? Ya. Karena di politik itu kan ya itu. Ya tidak mesti kita harus kita tegas, dan kita namanya di politik itu satu suara itu sangat menentukan. Satu suara sangat menentukan. Jadi kalau kita di partai politik misalnya, ya mungkin Masnya kan sering, kalau kita sering pecat orang atau kita terlalu tegas karena
ya anggaplah like and dislike. Kita nggak suka misalnya sebagai pimpinan dengan karakter mereka. Begitu mereka keluar, pasti mereka itu juga akan membawa gerbongnya untuk mengatakan bahwa nggak suka kepada partai kita. Betul. Jadi tetap jadi perhitungan hal seperti itu. Tetap kita perhitungkan seperti itu. Jadi justru kita itu bagaimana meyakinkan kepada mereka, mari bersama-sama bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Ini loh Partai Amanat Nasional. Nah, Pak, kalau kita ada masyarakat yang ingin bergabung dengan Partai Amanat Nasional, apakah ada kriteria tertentu atau punya syarat tertentu harus ini, harus itu, ada tidak? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Misalnya pengen jadi calon legislatif misalnya? Tidak ada. Ya, jadi di PAN itu sangat terbuka, dari golongan mana saja. Ya silahkan bergabung bersama Partai Amanat Nasional. Ya paling tidak minimal tahu dulu ya PAN itu seperti apa. Ya, bahkan sekarang kita sudah ada di silakan bisa dianu di Play Store langsung di. Oh, ada aplikasinya? Ada aplikasi yang namanya Simpan. Ya. Jadi kita punya aplikasi. Siapapun yang mau bergabung di PAN silahkan langsung diisi. Di sana nama, nomor KTP-nya apa, langsung bergabung menjadi anggota Partai Amanat Nasional. Sudah ada aplikasinya tersendiri. Oke. Gitu. Nah, salah satu persyaratan itu ya memiliki kartu tanda anggota. Dan kartu tanda anggota itu yang ada di aplikasi itu disimpan. Oke. Sangat apa ya, memudahkan berarti Pak? Sangat memudahkan. Oke. Lalu begini, bagaimana Bapak melihat, kita minum dulu Pak? Iya. Minum dulu. Pak Muazzim ini kan sudah kenyang dengan garam manis politik di NTB begini. Setiap pemilu legislatif ada perbedaan tidak? Misal mungkin dari pemilih atau mungkin trennya atau apa, ada perbedaan tidak? Masih belum, saya rasa masih tetap sama. Kenapa? Karena memang kesejahteraan masyarakat itu belum dirasakan betul, belum dirasakan oleh masyarakat. Artinya di politik ini masih belum kita rasakan, masyarakat itu merasakan bahwa apa sih maksudnya kita memilih, supaya apa kita memilih wakil kita, supaya wakil kita nanti itu bisa menyampaikan aspirasi kita, memilih bupati supaya bupati ini bisa membawa apa yang kami rasakan, memilih gubernur. Itu belum tersampaikan kepada masyarakat oleh partai politik. Apa yang membuat belum tersampaikan itu Pak? Karena banyak kader-kader parpol itu yang mohon maaf bahasa kasarnya gimana ya? Ya bayar. Jadi situ pilih saya kasih uang gitu. Money politik Pak. Money politik gitu. Jadi dia tidak menyampaikan program. Tujuan saya nyalek menjadi DPR bahkan sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah melalui dapil. Misalnya dapil kecamatan ini untuk DPRD kabupaten, dapil kabupaten ini untuk DPR provinsi, dapil kabupaten ini untuk DPR RI. Dan itu tidak tersampaikan kepada masyarakat. Masyarakat masih merasakan lemak jari siapa ya mau saya sampai ke KP. Iya. Jadi masih semacam apatis terhadap partai politik. Iya, masih kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu masih sangat kurang. Masih kurang. Iya. Akhirnya pada saat pemilu legislatif itu banyak yang pragmatis. Ya. Siapa yang kasih saya uang itu saya pilih. Apalagi pemilih umumnya. Tapi kan Pak itu sekarang semacam menjadi apa ya? Jadi budaya Pak. Jadi ketika pemilu legislatif mana nih yang mau ngebom gitu istilahnya. Itu. Nah ini, kenapa itu terjadi? Karena memang pertama itu kesejahteraan masyarakat masih belum
sesuai dengan harapan. Kalau masyarakat kita sudah sejahtera, apa yang menjadi cita-cita bangsa kita, cita-cita Partai Amanat Nasional, saya yakin mereka nanti akan tahu, maupun dibayar berapapun dia tidak mau. Ini yang punya program bagus, partai dia yang punya visi yang bagus, ya mungkin mereka karena dia sudah sejahtera baru dia akan. Apa mungkin Pak itu dilakukan? Mungkin, sangat mungkin, ya. Negara kita ini kan negara yang luar biasa kayaknya. Ya. Kalau sikap PAN terhadap money politik bagaimana Pak? Ya kita terus meyakinkan kepada masyarakat. Kita tidak mau terus menerus mengajarkan kepada masyarakat kepada hal-hal yang kurang baik, bahwa menjual atau haknya 5 tahun misalnya, ya, untuk bisa diperjuangkan oleh wakil yang akan dia pilih nanti itu dengan sebatas dia menjual 50.000, 100.000, yaitu kita tidak mau. Nah itulah kita, makanya di dalam di Partai Amanat Nasional itu, begitu kita merekrut caleg itu, kita memberikan pembekalan caleg. Ada semacam sekolahnya dulu lah. Sekolahnya kita bekali, pembekalan caleg. Apa sih tujuan kamu menjadi caleg? Nanti setelah terpilih, kamu apa sih yang kamu harus lakukan? Misalnya kalau di daerah, ya memperjuangkan peraturan-peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat yang kalian wakili. Kalau kalian menjadi DPR RI, memperjuangkan undang-undang yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa masyarakat yang ada di Indonesia. Pak Muazzim, apa yang publik tidak tahu mungkin tentang Partai Amanat Nasional? Ada tidak Pak? Semacam wah, partai yang ini sebenarnya misalnya dalam tanda kutip ini rahasia dari Partai Amanat Nasional, bahwa ya mungkin ada semacam punya integritas yang begini atau bagaimana begitu Pak? Kalau dari segi popularitas, PAN itu sudah dikenal oleh masyarakat. Iya, hampir semua orang sudah tahu. Ya sudah tahu. Tetapi kenapa saya belum memilih PAN? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Karena ada identitas tersendiri gitu. Bahwa PAN itu adalah identik dengan Muhammadiyah gitu. Padahal tidak. Di dalam pengurusan PAN ada tidak yang misalnya, mohon maaf, misalnya dari agama lain, tidak? Sangat banyak ada Pak ya? Ya, misalnya kalau di NTT Yuriko gitu, jadi ketua DPW kemarin. Misalnya di daerah-daerah lain, Papua, di Bali, kan orang Hindu juga jadi ketuanya di sana. Okay. Termasuk misalnya di DPP, kan Bara Hasibuan kan salah satu wakil ketua umum di DPP juga kan, juga Kristen. Kita ada di bagian akhir ini Pak. Mungkin ada, ini kita keluar dari konteks politik karena Bapak juga bergelut di dunia PMI, kalau sekarang bahasanya TKI Pak ya. Ini banyak yang menunggu Pak, banyak yang ingin berangkat, atau kemarin juga ada informasi ada mayat yang karena dia masuk ilegal, akhirnya kita terima mayatnya. Apa sebenarnya kondisi para yang ingin bekerja di luar negeri ini, kondisi kita bagaimana sih sebenarnya Pak? Ya, yang pertama saya memang basic saya dulu sebelum di politik itu kan PJTKI, zaman dulu. Sekarang ini P3MI. Ya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, yang kita namakan P3MI, kalau dulu PJTKI, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. Saya dipercaya sama teman-teman ini selaku ketua umum APMI, Asosiasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia, ya, AP2MI, tapi kita kan saja APMI. Tentu sebagai ketua umum APMI saya sudah mencoba untuk membantu teman-teman anggota P3MI. Yang pertama sekarang ini kondisi karena COVID ya. Hampir 3 tahun. 3 tahun sudah tidak ada penempatan pekerja migran Indonesia ke seluruh dunia. Oh, tidak hanya ke Malaysia saja? Tidak hanya ke Malaysia, seluruh dunia. Seluruh dunia? Iya. Artinya kan
kita tahu ya, mungkin kita juga sering nonton di TV. Kalau kita mau masuk ke negara orang kan harus ada aturan, bahkan mereka juga lockdown semua negara-negara yang lain kan. Nah tentu ya seperti pengiriman haji dan umrah ini juga kan. Iya masih buka tutup. Iya. Nah, apalagi PMI. Iya. Nah memang khususnya NTB saya sangat prihatin karena mayoritas penempatan kita ke Malaysia. Pada saat terjadi kondisi pandemi yang kita tahu COVID-19 ini atau apa istilahnya corona ya, itu teman-teman P3MI ini sudah ada yang sudah endorse visa, yang tinggal berangkat. Sudah tiketnya sudah ada, visa kerjanya sudah ada, tinggal jalan gitu. Tinggal jalan. Langsung corona datang, nggak bisa berangkat. Bubar. Oke. Yang kita sangat prihatin itu adalah PMI kita yang sudah setor. Sudah bayar gitu. Karena dia sudah siap berangkat. Tentu dari proses awal mereka itu kan dia sudah medical, sudah ISC istilahnya, sudah Bestinet, sudah paspor, sudah visa kerjanya, sudah beli tiket dan lain sebagainya. Karena kita P3MI ini kan menjual jasa. Iya, betul. Artinya uangnya kan dari PMI. Betul. Mereka ini sudah siap berangkat, terus sampai hari ini tidak bisa berangkat. Dan uang yang mereka pakai untuk proses awal mau berangkat itu kan mereka ngutang. Ada yang istilahnya kita di sini ngijon, betul. 1 kembali 2. Mungkin mereka kemarin karena sudah siap mau berangkat, sudah ngutang 10 juta, sampai hari ini mereka nggak bisa bayar itu. Dan itu kami sudah sampaikan kepada Ibu Menteri. Oh, sudah disampaikan? Sudah. Lalu tanggapannya? Ada kurang lebih yang dari Pulau Lombok saja. Ya. Itu yang sudah visa, endorse visa itu kurang lebih sekitar 2.600 orang. Banyak, Pak? Banyak sekali. 2.600 orang. Dan itu saya bawa berkasnya ke Ibu Menteri. Tolong Ibu Menteri bantu kami. Kasihan masyarakat kami ini. Sudah keluarkan uang. Terkait dengan adanya corona ini kan sudah bisa tidak dikomunikasikan dengan pemerintah Malaysia supaya mereka ini tidak terlalu karena visa kerjanya itu sekarang kan sudah batal itu. Iya, betul. Karena harus diurus ulang lagi. Betul. Dan paspor kan batas waktunya kan 5 tahun. Iya. Kalau TKI nggak tahu 3 tahun atau 5 tahun juga. Ini kan sudah 3 tahun. 3 tahun, Pak, itu. Harus ulang lagi, sedangkan uangnya hangus. Nah ini yang saya melalui Wira Podcast ini menyampaikan kepada seluruh pemegang kekuasaan yang ada di penempatan PMI ini, saya berharap bantu kami. Kasihan. Betul. Ya. Yang alhamdulillah kita di NTB ini terutama sekali pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi itu sangat terbantu dengan adanya penempatan PMI ke luar negeri. Iya, karena banyak yang berputar ini, Pak. Berputar jadi masyarakat yang ada di gunung-gunung sana, ke dusun-dusun sana itu bisa sejahtera. Betul. Nggak lagi pusing sebagai bupati, wali kota, sebagai gubernur. Pikirkan mereka sudah uang yang masuk dari negeri, mereka bisa bangun rumah, bisa mereka beli motor, ya, bisa untuk jadi gojek dan lain sebagainya. Kan sudah luar biasa itu. Membantu juga baik pemerintah daerah maupun pusat. Nah, khusus untuk PMI yang sudah endorse visa ini kami berharap pada Ibu Menteri Tenaga Kerja, kepada Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan PMI, ya BP2MI, bantulah kami, ya NTB ini untuk segera, ya, kalau memang belum dibuka kesempatan kerja untuk ke Malaysia,
paling tidak kami dibantu yang sudah ada visa kerja gitu. Saya yakin juga pemerintah Malaysia pasti akan welcome. Betul. Mereka juga tidak mau rugi karena visa kerja itu diurus sama mereka. Betul. Ya, itu yang kami harapkan. Ya, masalah aturan atau prokes yang akan kami patuhi itu kami siap untuk menjalankan. Harus dikarantina dulu di sini atau harus karantina dulu di Malaysia, kami siap untuk. Sebenarnya udah siap. Sudah siap. Mau vaksin, mau apa? Mau vaksin pun kita sudah siap. Mau PCR berapa kali pun kami siap. Sebenarnya bisa jadi Pak, di pemerintah Malaysia juga sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Ya, Malaysia sangat membutuhkan. Karena ya mohon maaf, pekerja yang ada di pekerja ladang ada di Malaysia itu kan orang Lombok semua. Habis bagian besarnya Pak di bagian besar itu orang Lombok. Oke. Dan komunikasinya dibandingkan dia mau merekrut tenaga kerja dari negara lain, misalnya dari Bangladesh, dari mana itu, kan dia nggak sama bahasanya. Iya. Tapi kalau dia rekrut dari Indonesia, misalnya Lombok, kan komunikasinya masih pakai bahasa Melayu. Iya, masih bisa dimengerti lah. Masih bisa dimengerti. Baik. Kita di bagian akhir Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan, terutama terhadap masyarakat kita di NTB ini yang mungkin sudah berharap, sudah ini bertanya-tanya. Iya. Waduh, kapan? Mungkin ada berita baik tidak dari Bapak? Mungkin ada harapan bahwa mungkin bulan apa atau mungkin untuk pembukaan TKI ini. Iya, mungkin TKI ini. Ya, yang pertama insya Allah kami terus melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, terus termasuk dengan kedutaan, pemerintah daerah. Insya Allah saya juga sudah bersurat ke Pak Gubernur kemarin untuk coba biar bersama-sama kita Gubernur juga komunikasi, ya paling tidak mudah-mudahan bulan Maret ini ya bisa dibukanya kesempatan kerja ke Malaysia. Dan pada masyarakat NTB baik yang sudah endorse visa siap berangkat, ya segera siap-siaplah. Kami akan terus berjuang insya Allah untuk segera dibukanya peluang kesempatan kerja untuk khususnya yang ke Malaysia. Baik. Terima kasih Pak Muazzim Akbar atas waktunya. Ya, ini akhirnya saya jadi serius ini. Iya. Jadi Wira Podcast ini saya sebenarnya mau datang ke sini. Itu mau santai Pak. Mau santai jadi serius saya. Tapi kehadiran Bapak ini sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Ditunggu dan satu kehormatan Bapak Muazzim Akbar. Ya, terima kasih. Saya juga alhamdulillah terima kasih. Tentu kehormatan juga buat saya diundang oleh Wira Podcast ini ya. Ya, ini juga sekaligus sebagai salah satu wadah ya kami untuk partai maupun untuk APMI untuk bisa sosialisasi ke masyarakat. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Muazzim. Terima kasih banyak. Sehat selalu dan juga sukses selalu tentunya Pak. Kita berharap mungkin nanti kalau sudah ada kabar baik hadir lagi di podcast Pak. Siap. Baik. Ya, saya siap di kapan saja diundang. Ya, siap. Ya, apalagi kita sudah tahu gini, jadi apa aja kita yang mau kita obrolin. Betul Pak. Baik kaitannya dengan pemilu, betul. Ya, pemilu legislatif yang sebentar lagi. Iya, betul. Sebentar lagi besok ada Pilpres. Betul. Bagaimana koalisi partai untuk mengusung siapa presiden yang harus kita usung, bagaimana visi misinya presiden dan seterusnya. Bagaimana kesiapan untuk pilkada serentak. Bagaimana nanti setelah masih banyak ya. Pak. Jadi, terakhir satu apa pesan-pesan untuk anak-anak muda juga untuk publik di NTB ini terkait dengan politik, bagaimana memilih partai yang baik menurut Pak Muazzim Akbar? Ya, bagi saya semua partai politik itu baik. Baik semua. Tidak ada yang baik semua.
Ya tergantung sekarang, tinggal masyarakat memilih. Ya tentu masing-masing partai punya visi misi yang sama. Ya silakan. Ya bahwa tentu saya kalau yang namanya menjual PAN, pasti saya bilang bahwa PAN yang paling bagus. Betul. Ya. Kepada anak-anak muda yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, kami menyiapkan wadah di PAN itu yang namanya BM PAN. BM PAN. Barisan Muda Penegak Amanat Nasional. Khusus untuk anak-anak muda, mulai dari anak-anak yang baru SMA, yang masih kuliah, itu kami buatkan wadah dulu. Ya, sebelum dia masuk nanti ke politik praktis yang ada di misalnya menjadi pengurus partai di tingkat kabupaten maupun itu, masuk dulu di barisan muda. Nanti kita kader dulu di sana. Ya, kita berikan punya ini pembekalan di barisan muda yang kita namakan BM PAN. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Muazzim Akbar atas waktunya dan kehadiran di studio podcast hari ini. Ya, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast hari ini, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.